engkau itu ya, anta tidaklah engkau itu illa syakun murtabun, kecuali orang yang ragu. Itu syak murtab satu makna ya. Syak ragu, murtab juga ragu. Kalau bukan peragu, au ahmaku magrurun, atau engkau itu orang yang bodoh, yang dungu, magrurun, yang tertipu. Ya, punya prinsip bahwa Allah akan mengampuni karena Dia maha kasih, maha sayang kepada makhluknya, tapi tanpa beribadah, ya sama aja kalau itu dalam kondisi ragu sebetulnya. Ya, padahal nggak yakin itu. Ya, padahal dirinya nggak yakin kalau dia itu mendapatkan ampunan. Kenapa? Karena nggak ada ibadah, nggak ada usaha. Nah, kalau kita umpamanya, ya, kita ini orang yang rajin ibadah, gitu kan ya, yang rajin ibadah bersungguh-sungguh, itu kan ada keyakinan itu, ada keyakinan bahwa nanti ketika meninggal dunia kita akan mendapatkan kenikmatan. Yakin kenapa? Karena kita memang sudah beramal, gitu ya, sudah beramal, gitu. Sehingga kita bukan orang yang bodoh, orang yang tertipu. Qad akastal amra, engkau telah membalikkan persoalan, ya, dibalik apa namanya bagian cinta pada dunia tapi tidak peduli pada akhirat. Padahal yang Allah perintahkan apa? Tinggalkan dunia, artinya jangan menyintai dunia dan usahakanlah untuk fokus akhirat. Nah, kata Habib Allah, ini engkau balik, ya, engkau balik itu, malah engkau menyintai dunia dan tidak peduli pada akhirat. Wa wada'na al-asya' bi ghairi mawadhi'iha, dan engkau telah meletakkan segala sesuatu pada bukan tempatnya. Berarti zalim, ya. Kan yang namanya zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim, ya. Nah, berarti kalau ada orang yang selalu maksiat, gitu ya, selalu maksiat, dia malas ibadah, ya, ini berarti dia sudah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, ya. Kenapa? Malas ibadah, gitu ya, terus maksiat, tapi mengharapkan surga. Nah, itu kan nggak tepat, ya, nggak tepat, berarti zalim. Wa bi ayyi hujjatin wa bi ayyi wajhin talaqallaha wa talaqa rasulahu alladzi arsalahu ilaika yad'uka minad dunya ila akhirah. Wa bi ayyi hujjatin, dengan argumentasi yang bagaimana, ya. Wa bi ayyi wajhin, dan dengan cara apa? Talaqallaha, nanti engkau akan bertemu dengan Allah. Wa talaqa rasulahu, engkau menemui Rasulullah SAW alladzi arsala ilaika, yang diutus kepadamu, yad'uka minad dunya ila akhirah, yang menyerukanmu, ya, dari dunia ke akhirat. Ya, kalau begitu modelnya, gitu ya, nanti ketika menghadap Allah, apa argumen kita? Apa argumen kamu, gitu, kalau kamu itu malas ibadah, ya, tapi masih berharap ampunan Allah, ya bagaimana nanti caranya? Ya, mau ngomong apa ke Allah, gitu kan ya. Gitu. Lalu ketika bertemu Rasul, mau minta apa? Minta syafaat, gitu kan ya. Padahal orang ini nggak pernah ibadah. Ya. Lain dari maka ketika keadaannya seperti itu, tanqati hujjatuhu, maka hujahnya terputus. Artinya apa? Enggak ada. Dia nggak bakal punya argumen, nggak punya hujah, nggak punya alasan. Jadi ketika ditanya, kenapa Anda berbuat maksiat, kenapa Anda tidak bertobat, kenapa Anda tidak ibadah, gitu kan ya? Yang mau jawab apa? Maka apa? Wala yadri ma yaqul. Ya, orang tersebut tidak akan tahu apa yang harus dia katakan. Ya, gitu. Jangan sampai nanti kita begitu, gitu ya. Ketika meninggal dunia, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak membawa bekal amal ibadah, tapi punya harapan minta diampuni gitu oleh Allah, ya nanti kayak begitu. Ya. Allah tanya itu, kenapa lu nggak sholat, kenapa lu nggak puasa, gitu kan ya? Mau jawab apa, gitu ya? Nggak ada jawaban. Kenapa dulu nggak
tidak bersedekah padahal uang Anda banyak? Yang ada jawaban. Ya, tidak ada jawaban yang bisa membela dirinya. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, sekarang sedikit pindah ke topik berikutnya. Wa'lam rahimakallahu yakinan, dan ketahuilah semoga engkau dirahmati Allah yakinan, secara yakin, ya. Annahu kullama kana al-imanu aqwa wal amalu aslaha, sesungguhnya manakala iman itu lebih kuat dan amal itu lebih baik, kanal khawfu aktsara, ya, maka rasa khawatir, rasa takut itu akan lebih banyak. Jadi ukurannya iman dan amal. Takutnya kita kepada Allah seberapa besarnya tergantung pada kualitas iman dan amal kita. Ya. Kalau iman kita kuat, lalu amal soleh kita banyak, maka rasa takut kita kepada Allah lebih dominan, ya, akan lebih dominan, lebih banyak. Wa kullama kana al-imanu adhafa wal amalu aswa, dan manakala iman itu lebih lemah dan amalnya lebih buruk, kana al-khawfu aqalla, maka rasa takut kepada Allah itu sedikit. Ya kan, orang kalau udah mulai dia masuk dunia hitamnya gitu, ya udah hilang rasa takutnya. Ya. Semua yang dilakukan adalah keburukan. Kenapa? Karena imannya lemah. Maka rasa takut pada Allah ya nggak ada, ya, sedikit sekali. Nggak peduli tuh dia mau berbuat apapun, ya nggak kepikir, ya nggak kepikir oleh dirinya, ya, rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita bisa lihatlah dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya, secara umum, gitu. Orang-orang yang melakukan tindak kejahatan, melakukan amal-amal buruk, itu memang mereka kalaupun ditanya takut nggak mau, ya nggak akan takut. Ya. Makanya apa? Allah di sana itu dalam Al-Quran mengatakan innama yakhshallahu min ibadihil ulama'u. Jadi yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berpengetahuan, ya, orang-orang yang punya pengetahuan. Dengan pengetahuan tersebut maka imannya makin kuat. Ketika apa? Dia tahu tentang ilmu sholat, dia tahu tentang ilmu puasa. Kesimpulannya, bainal mu'mina shadiqa, maka sungguh seorang mukmin yang benar, waladhi ya'malu bisolihati, yaitu orang yang mengamalkan kebaikan-kebaikan atau orang yang melakukan amal-amal soleh. Ya. Jadi mukmin sejati, ya, seorang mukmin yang sejati adalah mukmin yang selalu mengerjakan amal-amal soleh. Ini kan amal soleh ada berarti ada dua, ya. Jadi dalam artian ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang berkaitan langsung dengan Allah. Salat, ya, puasa, haji, itu kan langsung kaitan dengan Allah. Ada lagi ibadah ghairu mahdhah, ya, ibadah yang tidak berkaitan langsung dengan Allah. Ibadah-ibadah sosial, ya, kita nolongin orang, itu namanya ghairu mahdhah, ya. Kita ngasih sedekah, itu ghairu mahdhah. Mengharapkan amal itu diterima dan berpahala, juga dia wajibnya nibus sayyi'at, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa, ya. Wa yub'idu anha, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tersebut. Wa yakhafu ayyubtala biha, dan dia takut diuji, ya, dengan berbagai perbuatan-perbuatan dosa. Jadi mukmin sejati itu sangat takut kalau Allah menguji dirinya
dengan amalan-amalan perbuatan-perbuatan dosa. Ya kan bisa aja gitu. Ya. Kita kan cukup miris gitu ya dengan berita gitu. Ini ya Allah, saya merasakan rugi benar gitu. Contohnya, ini beberapa kali, ya maaf ya, di pondok pesantren pengasuhnya ya berbuat yang tidak pantas. Itu kan ujian buat dia. Setelah dia kembali kepada Allah. Jadi begini, orang yang mukmin shadiq gitu ya, ketika dia menyadari setelah berbuat dosa, maka dia segera tobat. Segera dia bertobat, mohon ampun pada Allah. Sebab tidak ada manusia yang utuh, ya, tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Ya, nggak pernah ada, kecuali Nabi aja, Nabi dan Rasul, gitu ya. Atau orang-orang yang jadi pilihan Allah itu selalu terpelihara, maksum. Tapi kan yang maksum cuma Rasul doang dan Nabi. Ya, maksum itu cuma Nabi. Ala ghairi hadhil awsafi, maka barang siapa dari kalangan kaum mukmin yang tidak mempunyai sifat-sifat ini, ya, enggak beramal soleh, ya, atau beramal soleh tapi enggak ikhlas, ya, kemudian dia masih saja berbuat dosa, ya gitu ya, terus menerus berbuat dosa dan tidak pernah istighfar, maka kata Habib Abdullah bahwa minal muqallidin, maka dia itu adalah termasuk orang yang mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Ya. Artinya apa? Ibadah juga, dosa juga, gitu ya. Artinya apa? Ibadahnya rajin, berbuat dosa juga rajin. Gitu. Nah, ini kan mukhallidin. Jadi bukan mukmin shadiq, ya, tapi mukhallidin. Orang yang mencampur adukan dalam keseharian hidupnya hak dan batil, itu bagi dia hal yang biasa aja. Ya. Wa amruhu fi ghayatil khatari, dan persoalan dirinya itu fi ghayatil khatari, pada puncaknya bahaya. Ya. Jadi kalau ada orang mukmin punya sifat kayak begitu, gitu ya, dia beramal soleh, ya, kemudian dia tidak ikhlas, lalu dia berbuat dosa, tidak bertaubat, ya, tidak istighfar pada Allah, maka keadaannya, posisi orang ini adalah fi ghayatil khatari, jadi pada bahaya di tingkat yang paling atas. Ya. Faham hadhil jumlata, maka pahamilah kesimpulan ini, wa talib nafsaka biha, dan tuntutlah dirimu, ya, dengan kesimpulan ini untuk diperhatikan tuh tentang al-mu'min shadiq dan al-mukhallidin, ya. Tanju wa tafuz insyaallah taala, pasti insyaallah engkau akan tanju, akan berhasil, ya, wa tafuz, ya, sama itu, waza, akan beruntung, ya. Jadi kalau kita perhatikan itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang selamat, gitu ya, jika Allah menghendaki. Selesai masalah itu, ya, masalah orang yang unwana sa'adati ay yuwaffiqallahul 'abdu lil 'amali shalih fi hayatihi. Sesungguhnya tanda orang yang bahagia, ya, orang yang ahlus sa'adah, orang yang nanti di akhirat akan menjadi orang yang beruntung, ya, orang yang berbahagia. Bagaimana tandanya? Ayyuwaffiqallahul 'abda lil 'amali shalih fi hayatihi. Allah akan memberikan taufik, Allah akan memberikan kemudahan kepada seseorang untuk melakukan amal shalih fi hayatihi, di dalam kehidupannya. Jadi enak aja gitu, mengalir aja, ya, nggak ada rasa berat, ya. Dia sholat 5 waktu, itu nyaman aja. Nah, itu orang yang mendapat
mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya, datang ke majelis ilmu gitu ya, di mana-mana ada majelis ilmu dia datang gitu. Itu begitu aja tuh tergerak aja dia untuk hadir di semua kegiatan-kegiatan amal soleh. Ya. Termasuk kita nih begini kan, termasuk yang mendapatkan taufik gitu, mendapatkan kemudahan dari Allah. Ya, mahal itu mereka, sangat mahal itu. Ya, jadi ketika kita datang ke masjid, sholat berjamaah, gitu, itu kita yang menjadikan kita mudah untuk datang Allah. Gitu. Berarti kita itu orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yuyassirahu lahu, dan Allah memudahkan orang tersebut, ya si hamba, ya lahu untuk beramal soleh. Ya, jadi Allah gampangin aja itu, ya, untuk beramal soleh. Ya kalau kita bandingkan dengan orang terdahulu ya kan mungkin kita ketinggalan juga sebenarnya, gitu kan ya. Ketinggalan, tapi kita masih bersyukur lah, masih rajin ke masjid, ke musola, masih rajin datang ke berbagai majelis ilmu, masih rajin sedekah, gitu kan ya. Ini kan yang menggerakkan kita itu ya Allah. Dan tanda-tanda syaqawah, tanda-tanda orang yang akan celaka, alla yuyassara lil amali sholihi, bahwa dia tidak diberikan kemudahan untuk beramal soleh. Ada aja tuh halangannya, gitu ya. Gitu. Mau berangkat ke masjid, males gitu ya. Itu kan apa? Sebetulnya apa namanya? Allah memang enggak memberikan kemudahan buat dia. Gitu. Jadi kalau berat aja gitu, mau sholat berat gitu ya, mau ibadah lain juga berat gitu. Nah, itu tanda-tanda apa? Itu syaqawah, khawatir dengan amal yang buruk, ya, amal yang membuahkan dosa. Diuji nih sama Allah. Kalau ibadah malas, kira-kira kalau untuk urusan maksiat gimana? Wah, rajin bener, gitu ya. Urusan maksiat rajin bener. Gitu. Nah ini termasuk unwan syaqawah. Tanda orang ini nanti akan mendapatkan nasib yang tidak baik. Ya, sampai sini ya. Nanti baru qala Rasulullah SAW, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Nah ini nanti udah masalahnya agak repot nih. Jadi masalahnya masalah qada dan takdir Allah. Tidak sempurna yang saya sampaikan karena keterbatasan kemampuan saya, baik dari bacaannya maupun dari takrir penjelasan atas kitab ini. Sekali lagi semata-mata keterbatasan kemampuan saya, dan bila mana ada yang salah, yang keliru, mohon untuk dikoreksi. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah.